Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Kita bertemu lagi di hari ini untuk pelajaran fisika. Ya, untuk sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, semoga semua kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Di sini saya perhatikan cukup banyak ya, ada peningkatan dari yang kemarin, ada sekitar 40-an orang, 40 lebih ya. Ya, alhamdulillah berarti ada kemajuan. Ya, kita harap ini akan meningkat terus ya. Jadi karena kita belajarnya hanya dari untuk tatap muka ataupun offline kita belum bisa. Jadi inilah salah satu sarana ketika kalian tuh belajar di sekolahnya gitu. Jadi sebenarnya kita tetap belajar walaupun dari rumah ya. Nah, itu betul-betul harus dimanfaatkan karena kalau tidak diikutin katakanlah live teaching seperti ini artinya kalian nggak belajar gitu kan. Nah, untuk mengerjakan kuis ataupun nanti menyelesaikan ulangan harian itu akan jadi ada kesulitan karena nggak belajar gitu ya. Tapi walaupun sudah belajar dari katakanlah Zoom seperti ini, saya harap setelah mengerjakan tugas ataupun di psikologi itu ya tetap ada ya misalnya mereview materi sebelumnya, karena kalau hanya yang hari ini ya itu bagus ya, tapi akan sangat lebih bagus lagi ketika kalian mereview materi-materi yang telah kita bahas. Nah, itu bisa lihat di channel YouTube-nya ataupun bisa melihat atau mengerjakan soal-soal yang telah diberikan. Contoh soal ataupun yang ada di psikologi itu coba ulang lagi. Karena untuk materi fisika ini dia berlanjut gitu. Jadi dari satu pertemuan dengan pertemuan berikutnya itu ada hubungannya. Ya. Oke, baiklah saya akan tampilkan dulu screen-nya ya. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah nampak tampilan di layar? Nampak, Sir. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang subtopiknya rangkaian pegas. Nah, ini ada gambar pegas yang ada di mobil ya. Kalau kalian perhatikan di gambar ini. Nah, jadi ini akan kita bahas. Nah, oke, di sini ada 1, 2, 3, ada 4 pegas kan gitu kan. Berarti ada susunannya. Oke, ini ada bagian depan, bagian belakang, kanan kiri ya. Nah, jadi ada susunan. Nah, kita akan bahas rangkaiannya. Nah, ini indikator yang diharapkan nanti bisa kalian nanti bisa merumuskan dan menghitung tetapan pegas pengganti ya. Jadi pengganti dari sistem susunan beberapa pegas. Nah, kalau disusun kan nggak mungkin cuma satu pegas ya, tapi beberapa, harus lebih dari 1 gitu, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, coba perhatikan yang gambar di sini. Nah, di sini ada yang seri ya, yang rangkaian pegas seri bentuknya seperti ini, perhatikan. Dia dihubungkan tanpa ada cabang ya, jadi dihubungkan secara seri. Nah, ini penghubungnya. Sini ada K1 untuk tetapan pegas 1, sini ada tetapan pegas 2. Nah, dia memanjang seperti ini seri. Nah, kalau bentuk yang paralel, nah dia seperti ini, paralel, dia berdampingan. Nah, ini ada K1-nya di sebelah kirinya, sebelah kanannya ada K2, dihubungkan secara paralel. Jadi harus bisa ya, bentuk seri atau paralel ya. Nah, kalau gambar yang di sebelah kanan ini yang ada, ini ada pegas ya, ada berapa ini? Ada 3 ya. Ada 3 pegas. Ini seri atau paralel kira-kira? Paralel. Ya, bagus. Ini paralel ya. Logikanya kalau paralel seperti ini kita tarik kan makin susah ya. Misalnya ini cuma ada 1. Ini bisa kalian anggaplah hilang 1 lagi ya. Misalnya hanya 1 lah misalnya si pegas yang digunakan. Itu gampang nariknya kan? Gampang ya. Cuma 1 pegas. Tapi kalau ada 2 pegas makin susah kan, makin perlu gaya lebih besar untuk meregangkannya.
Nah, kalau 3 makin besar lagi. Ya. Jadi di sini kita akan membahasnya bagaimana bisa terjadi seperti itu. Nah, coba perhatikan untuk susunan yang seri dan ini seri dulu ya. Nah, ini ada pegas 1 ya, ini saya kasih K1, di sini pegas 2-nya. Nah, ini kalau ditarik, ini kan berarti ada gaya berat ya, gaya menariknya, gaya beratnya kita anggap misalnya F ya. Nah, F yang dirasakan oleh si pegas 1 dengan F yang dirasakan pegas 2 besarnya akan sama gitu ya. Nah, saya di sini ini kan tarik, ini berarti ada yang ke atas gaya pemulihnya. Nah, juga ada yang ke atas. Nah, ini besarnya akan sama. Ini ada yang ke arah bawah juga. Nah, jadi harus bawah. Jadi di sini F-nya akan sama, maka F1 yang dirasakan si pegas, ini pegas 2 ya, F2 itu sama dengan pegas untuk F1-nya juga ya. Jadi kita perhatikan sini untuk F-nya itu sama dengan F1, sama dengan F2, sama dengan F3, sampai berapa pegas ini kalau hanya 2 ya sampai F2 saja. Nah, kemudian kalau perubahan panjangnya, di sini kan ketika diberi gaya sini kan terjadi perubahan panjang sini kan. Nah, di sini ada namanya delta X1. Di sini juga ada delta X2. Ya. Nah, di sini kan perubahan panjang totalnya berarti gabungan. Yang si pegas 1 memanjang, delta X1. Pegas 2 juga memanjang, delta X2. Berarti total pemanjangannya, maka delta X untuk serinya adalah delta X1 tambah delta X2. Nah, dia dijumlahkan seperti ini. Nah, ini dia. Delta X serinya adalah delta X1 tambah delta X2 tambah seterusnya. Nah, kemudian masih ingat hukum Hooke yang sebelumnya ya, pertemuan kita kemarin, bahwa F di sini sebanding dengan perubahan panjang ya, jadi K kali delta X. Nah, jadi kalau delta X-nya ini berarti ya, delta X sama dengan F per K gitu. Nah, di sini dibuat F per KS untuk yang serinya. Ini delta X1-nya diganti dengan ini. F per K1 tambah untuk delta X2-nya diganti dengan ini. F per K2 dan seterusnya. Nah, tadi di pernyataan pertama kan bahwa F-nya ini sama ya nilainya, sehingga ini bisa dibagi dengan F semua. Ini tinggal jadi 1 gitu ya. 1. Oke. Sehingga diperoleh formula untuk menghitung tetapan seri ya, tetapan serinya itu adalah seper KS sama dengan seper K1 tambah seper K2 dan seterusnya. Nah, dengan rumus seperti ini atau formula seperti ini kita melihat kalau ini diserikan maka kan seper ya, berarti semakin kecil. Jadi kalau dia diserikan dia tetapannya akan makin kecil. Ya, walaupun di jumlah ya. Kenapa makin kecil? Karena dia seper. Ya, karena setengah tambah sepertiga, tapi kan nanti dibalik ya, ini kan ada seper KS di sini. Karena dibalik, maka dia makin kecil. Jadi kalau dia susun seri akan semakin kecil. Jadi kalau kita menginginkan, misalnya kita punya beberapa pegas, kita ingin tetapan pegasnya semakin kecil. Nah, susunan yang kita gunakan adalah susunan seri ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada yang susunan paralel. Nah, kalau di susunan paralel ini dia seperti tadi bentuknya saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, kalau untuk formulanya, nah di sini katakan ada gayanya ya, ini gaya totalnya, arahnya ke bawah ya, F seperti ini. Nah, di sini anggaplah ada pegas 1, ini K1 kita buat, di sini pegas 2-nya kita kasih nama K2. Nah, di sini ini kan ada gaya pemulih yang si pegas 1 ya. Ini saya buat ke atas, ini namanya F1 gitu. Ini juga ada yang gaya pemulih ke atas, disebut dengan F2. Nah, nanti dari sini kelihatan kan sigma F-nya sama dengan 0 ya. Di sini kan dia anggap diam ini. Pada keadaan timbangnya sigma F-nya 0. Sehingga kan kalau ke atas itu positif ya. F1 ditambah F2 dikurang F besarnya sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh ini tadi. Jadi gayanya itu dijumlahkan. Jadi FP setelah F1 tambah F2 tambah seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian dari hukum Hooke yang kemarin F sama dengan K kali delta X. Nah, dia. Jadi di sini untuk yang FP ganti dengan ini. Ya. KP kali XP. X ini sebenarnya delta juga ya, sama ya. X atau delta X sama. Nah, tapi di sini kita lihat ini kan kalau dia tarik ini ada perubahan panjang ya. Nah, tadi perubahan panjangnya kita
warna lain mungkin. Warna apa ya? Nah, di sini ada perubahan panjang. Ya, di sini juga ada perubahan panjang kan gitu ya. Nah, perubahan panjangnya sama. Ini kan delta X1. Yang ini juga delta X2. Nah, ini kan perubahan panjangnya sama karena dia sejajar seperti ini. Jadi, untuk di sini X1 sama X2 sama dengan seterusnya X. Sehingga X yang kita bagi diperoleh rumus penjumlahan. Untuk si pegasnya seperti ini ya. Jadi KP itu sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Oke, jadi hari ini kita nggak terlalu banyak ya materinya. Kita subtopiknya bahas hanya susunan pegasnya saja. Kemarin kita mau bahas untuk sampai ke energinya, tapi untuk kita pending aja untuk pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan kita bahas tentang energi ya. Kita batasi dulu untuk soalnya. Maksudnya biar lebih paham ya. Harapannya begitu. Oke, ini kita langsung lihat aja contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian pegas di bawah. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada 4 pegas ya, ada K1, K2, K3, dan K4. Ini diberi beban W. Nah, ini sebagai gaya yang nanti jadi F-nya nih, yang W-nya ini tadi. Nah, di soal diberitahu bahwa besar tetapan pegas K1, K2, dan K3 adalah 100 Newton. Ini dia yang sama. Dan K4-nya 600 Newton. Jika berat beban W 200 Newton, maka tentukanlah besar pertambahan panjang. Berarti diminta adalah delta X-nya, delta X totalnya ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita nggak bisa langsung pakai yang paralel atau yang seri. Karena misalnya K2 dengan K4, ini nggak bisa langsung diserikan. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan pertama, mencari gabungan dari K1, K2, dan K3. Ini diapakan seri atau paralel? K1, K2, K3. Oke, paralel ya, diparalelkan. Nah, kalau paralel berarti kan tadi udah tahu rumusnya KP sama dengan, berarti ini bisa buat K1 tambah K2 tambah K3. Nah, K1-nya 100, K2 juga 100, K3 juga 100. Ya udah, jadi dapat sini adalah 300 Newton per meter. Tapi ini masih KP. Nah, ini kan ketiga-tiganya digabungkan. Ya kan? Jadi gimana dia? Jadi satu ya, disatukan gitu. Di sini saya buat gambar ilustrasinya. Nah, inilah yang namanya KP ya. Ini apa? K4. Nah, perhatikan antara KP dengan K4 ini bentuknya jadi apa? Seri. Jadi seri ya. Nah, kalau seri berarti kita dapatlah untuk totalnya K seri ya, atau K total ya. Itu adalah 1/4 dari KP ditambah 1/4 K4 gitu ya. Nah, 1/4 KP-nya tadi perolehan 300 ya. Tambah 1/600. Oke, ini jadi bisa 2/600. Sama dengan penyebut, jangan lupa ya. 1/600. Jadi diperoleh masih 1/4 ya, jangan lupa itu masih 1/4 KS. Berarti 1/4 KS sama dengan 3/600. Nah, kan diminta KS, berarti KS-nya sama dengan 600/3. Atau berapa itu? 200 Newton per meter. Nah, tapi yang ditanyakan pertambahan panjang. Oke, pertambahan panjangnya ya kita buat di sini lah ya. Pertambahan panjang kita guna hukum Hooke. Jadi F sama dengan K kali delta X. Nah, F-nya ini ganti sama W ya, F-nya. W-nya tadi berapa di soal? 600 Newton ya. Ini kasih F-nya jadi 600 Newton. K-nya ini jadi ke totalnya KS lah gitu. Tadi 200 ya. 200 kali delta X. Nah, ini kita cari nolnya 2 kiri, 0,2 kanan, jadi 6/2. Itu delta X-nya dapatnya berapa itu? 3 meter ya. Seperti itu. Oke, untuk yang soal pertama bisa ya, ini ada pertanyaan? Oke, berarti udah paham ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini dikatakan ada 6 pegas. Ya, ini jumlahnya 6 ya. Identik. Nah, kalau identik berarti K-nya sama. Ini semuanya K. Ya kan? Tetapan pegas sama semuanya, ke 6-nya.
Disusun seperti pada gambar di samping. Masing-masing pegas memiliki konstanta. Oh, dikasih tahu. Ini, oke. Sorry ya, tadi ada kendala sedikit. Oke, coba kita ulang lagi. Bisa gini ya. Oke, kita lanjut lagi. Udah jelas suaranya? Sudah, Sir. Sudah, Sir. Oke, coba ya kita lihat di soal ini. Nah, ini kita lihat dulu rangkaian. Ini kan ketiganya ini bisa dirangkaikan secara paralel ya. Jadi ini saya buat ilustrasi gambarnya. Ini gabungannya. Ini jadi udah jadi kita anggap jadi K berapa yang kita buat nih? K1 lah ya namanya. Ini jadi apa? K tambah K, jadi 3K ya. Kemudian di bawah lagi di sini ada, ini kan ada K juga, ada 2 ya. Berarti kita kasih nama K2 itu 2K. Lalu ada lagi ini yang paling bawah. Nih, K3 lah kita anggap ya. K3 sama dengan K ya. Jadi ada K1, K2, K3 ini bentuknya seri ya. Yang seperti ini. Jadi K1 itu gabungan dari ketiga ini, saya kasih nama K1. Ya, ini kita kasih nama K1. Gabungan dari 2 yang ini, kita sebut dengan K2. Kalau ini kan kita bisa kasih nama K3 di situ. Ya. Nah, berarti bentuknya seri, sehingga kita buat K paralelnya atau K totalnya adalah 1 K1 tambah 1 K2 tambah 1 K3. Di sini berapa itu? 3K ya. Tambah 2K tambah 1K. Nah, ini menjumlahkannya. Lihat, ini penyebutnya harus sama. Berarti 3 sama 2. Ini kita buat ke 6 lah semuanya ya. Jadi saya bisa buat ini supaya jadi 6. Ini berarti kali 2 ya yang atas ya. Yang bawah juga 3 kali 2 jadi 6K gitu. Yang ini kali 3 untuk si 2K-nya biar jadi 6K. Berarti ini 3 per 6K. Nah, kalau ini supaya jadi 6 ya atas bawah sama-sama kali 6. Berarti tambah 6 per 6K. Jadi, aduh nggak mau di sini, saya buat ke bawah ya. 1 KP. Jadi 1 K paralelnya adalah ini. Oke, internetnya bermasalah sampai tadi. Bisa lagi. Udah dengar suaranya? Halo? Halo? Suara saya jelas di sana? Belum bisa juga. Dengar, Sir. Dengar? Internetnya lagi nggak stabil ini. Oke, ini jumlahkan semua ya. Jadi berapa ini? Putus, Sir. Ya. Ini 5, berarti 11 ya. 11 per 6K kan. Jadi kalau kita balik, ini jadi KP sama dengan 6K per 11. Nah, berarti ganti K-nya dengan berapa tadi? 1.100 per 11. Jadi bisa habis 11-nya. Jadi 100. Jawabannya adalah 600 Newton per meter ya. Nah, internetnya lagi bermasalah terus ini. Udah mati lagi tadi. Oke, sebentar ya, kita ganti dulu sambungannya. Oke, jelas suara saya? Jelas, Sir. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini tadi udah selesai ya. Jawabannya jadi 600 Newton ya. Ini sudah. Oke, kita lanjut. Tadi sudah. Nah, ini juga hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Tapi untuk ini 6 pegas identik disusun seperti pada gambar di samping. Tentukan perbandingan besar konstanta sistem pegas X dan Y. Nah, X-nya yang sebelah kiri, nah Y-nya ini sebelah kanan. Nah, di sini kan kita lihat ini semuanya
identik ya. Kalau identik berarti sama. Anggaplah tetapan pegasnya semuanya K kita buat ya. Nah, berarti yang untuk X-nya itu kita buat secara seri semuanya. Sedangkan yang ini kita buat satunya seri. Ini apa nih? Paralel digabungkan lalu diserikan dengan yang di bawah. Nah, untuk yang X itu karena dia murni seri, kita pakai 1/K seri sama dengan 1/K tambah 1/K tambah 1/K. Sama penyebutnya K semua. Berarti langsung aja 3/K. Ini kita balik. KX ya, saya ganti X saja. KX sama dengan K/3. Itu untuk X. Untuk si Y, ini kita apakan dulu? Ini kita paralelkan dulu jadi KP dia. Ya, jadi untuk si Y-nya ini kita buat KP dulu yaitu berarti K ditambah K ini adalah 2K. Lalu yang KP dengan si K yang bawah kita serikan. Maka 1/KY ini sama dengan 1/KP-nya 2K. Ini 1/K. Ini kita samakan penyebut ya. Yang ini si K-nya kita kali 2. Jadi 2K, yang atas juga kali 2. Maka jadi apa nih? 3/2K. Sehingga diperoleh KY-nya jangan lupa dibalik ini. Ini jadi 2K/3. Lalu kita bandingkan KX banding dengan KY. KX-nya kan di sini dapatnya K/3. K/3 banding 2K/3. Ini K-nya bisa dicoret ya. Tinggal 1, ini 3 juga coret, sehingga jawabannya adalah 1/2. Nah, seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini. Oke, selanjutnya, mungkin 1 atau 2 soal lagi deh. 1 lagi bisa nih. Nah, coba kita lihat soal ini. 2 pegas dengan konstanta masing-masing. Ditutup. Konstanta masing-masing berapa itu? 18 Newton dan 9 Newton. Jadi saya tuliskan di sini untuk K1 itu sama dengan 18-nya ya. 18 Newton. K2-nya 9 Newton. Nah, hitung konstanta pegas seri. Nah, yang pertama yang seri ya. Kalau yang seri ya seperti biasa ya, KS sama dengan 1/, K1-nya berapa? Langsung aja ya 18 kita buat sini ya. 18 tambah 1/9. Nah, ini samakan penyebut. Supaya ke 18 kali 2 ya 9 itu ya. Yang atas juga dikali 2. Di 3/18. Ini per KS-nya. Nah, KS-nya diperoleh jadi 18/3 atau 6 ya. Sorry, ini Newton per meter ya. Sorry. Ini Newton per meter ya. Itu yang A. Kalau yang bagian B-nya paralel. Ya udah tinggal gampang nih ya. Berarti gimana nih jawabannya? Ada yang tahu? 18 tambah 9, Sir. Sama 9, Sir. 18 tambah 9. Berarti 27, Sir. 27, Sir. ya, bagus ya. 27 Newton meter. Oke, ini bisa ya. Saya rasa ini pun pastinya bisa lah ya. Oke, satu lagi lah nih ya. 3 pegas identik dengan konstanta 6. Nah, ini perhatikan nih ada sentimeter ya, bukan meter, hati-hati. Karena biasanya kita pakai kan Newton meter, tapi bisa aja dia buatnya Newton per sentimeter. Oke, ini identik berarti sama ya, K1, K2, K3 sebenarnya sama. Tentukan konstanta pengganti rangkaian tersebut. Nah, ini sama seperti tadi, ini kita antara si K1 dengan K2-nya, ini kita apakan dulu? Kita paralelkan ya. Jadi KP itu adalah K1 ditambah K2. Nah, K1-nya 6, ini juga 6. Jadi berapa itu? 12 Newton cm. Nah, kemudian diserikan sama si K3. Kita ambil 1/K seri, berarti 1/12 tambah 1/6. Ini penyebutnya rubah ke 12 ya, jadi 2/12, 3/12, ini 1/KS, sehingga KS-nya. Nah, ini jangan lupa dibalik ya. Jadi, kalau lupa bisa salah. Ini juga dibalik sebelah kanannya. Jadi 4 Newton per cm. Nah, lalu bagian B, berapa gaya yang dibutuhkan agar rangkaian pertama panjang 10 cm? Nah, ini kan 1 cm. Kalau kita rubah ya. Jadi F sama dengan K, jadi K-nya K totalnya tadi ya, kali sama delta X. Nah, K-nya di soal itu 4, delta X-nya 10 ya. Kenapa nggak diubah? Ya, karena ini kan cm udah. Ini juga cm, udah sama dia.
Sehingga jadi jawabannya adalah 40 Newton. Oke. Nah, saya rasa cukup ya untuk soal-soalnya ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi untuk pertemuan kali ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Hanya kita melihat susunan seri atau paralel dari suatu susunan pegas. Nah, apa manfaat dari susunan ini tadi? Ya, pertama, kalau kita memiliki beberapa pegas, kita ingin tujuannya untuk apa? Misalnya, kalau untuk membuat si pegas tadi lebih besar atau lebih tetapannya makin besar, itu bisa dibuat paralel gitu. Contohnya, misalnya bebannya terlalu berat, contohnya di katakanlah kalau nanti kalian lihat di alat berat, itu biasanya sering kalian temui ada shocknya double gitu, bisa 2 atau 3 ya. Atau misalnya di tempat nge-gym ya atau apa ada alat-alat olahraga, yaitu bisa bahannya ada pegas. Nah, pegasnya dibuat paralel. Misalnya dibuat untuk pertama latihan yang ringan buat satu pegas dulu, ya kan. Kalau untuk agak berat yang ditarik itu ya, yang ditarik macam tadi kan cuma jari ya, bisa ditarik untuk membentuk otot ya. Nah itu pertama kan dibuat yang kecil dulu, misalnya yang 1 pegas, habis itu udah lumayan bisa tambah 2 pegas, makin berat kan, tambah 3 pegas, dirangkai secara paralel gitu, ya. Tapi kebalikannya, kalau kita ingin pegas itu kecil tetapan pegasnya, itu kita buat secara seri. Contohnya kalau bagi jumping itu kan pegasnya ada yang diserikan ya, bagian sebenarnya terbuat dari karet ya, jadi karet itu dihubungkan bisa secara seri. Ya, nanti kalian bisa cari lagi penerapan dari rangkaian pegas ini. Oke, jangan lupa nanti di psikologi dibuka ya, dikerjakan soal latihan yang ada di situ. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang energi yang di dalam sistem pegas ya, energi pegasnya. Oke, baiklah. Saya rasa cukup sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir.